tempat yang tidak hanya terlihat indah oleh mata, tetapi juga terasa hangat oleh hati. Sana, pagi menyapa dengan embun dan malam berakhir dengan obrolan sederhana di beranda. Di antara lengkung perbukitan dan hamparan sawah yang tak berujung, kami menemukan lebih dari sekedar tempat. Kami menemukan kehidupan. Warganya ramah tanpa pura-pura. Alamnya tenang tanpa perlu diatur. Dan di tempat yang jauh dari bising kota ini, kami belajar untuk hadir, untuk mendengar, dan untuk memberi makna. Disinilah cerita kami dimulai. Tapi, apa yang sebenarnya ada di balik keindahan nagari ini? Oke, nama saya Fadil Hulum, Wali Nagari Tanjung Barula. Nagari Tanjung Barula berada di Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar. Jumlah penduduk nagari sampai saat ini sekitar 4.600 jiwa atau 1.500 kakak. Kalau sejarah mungkin banyak versi lah sejarahnya. Sini ada yang menyebut juga Tanjung Barula, juga Tanjung Barula dulunya kayak danau di sini atau gimana, ada tanjung, hanya ada situ pemukiman, ada situ masyarakat yang mulai berhuni di sini. Luas wilayah Nagari Tanjung Barula sekitar 2.474 hektar. Itu berada di 600 meter di atas permukaan laut. Terdiri dari 4 jorong, yakni Jorong Pinturayo, Jorong Balai Baru, Jorong Likungkawat, dan Jorong Padang. Pelayanan di pemerintah Nagari Tanjung Barula di kantor wali ini yaitu pelayanan surat menyurat, pelayanan masyarakat langsung di kantor wali Nagari Tanjung. Nagari Tanjung Barula itu terdapat 4 buah sekolah dasar di masing-masing jorong. Dan 1 buah sekolah madrasah atau MTSN. Di Nagari Tanjung Barula terdapat 4 buah puskesmas pembantu. Di Jorong Pinturayo, di Jorong Balai Baru, Jorong Likungkawat, dan di Jorong Padang terdapat 3 buah masjid. 2 masjid yang ada di dalam, mungkin ada 1 masjid yang ada di pinggir jalan. Terdapat sekitar 20 musola ataupun surau. Mayoritas penduduk Tanjung Barula menggantungkan hidup sebagai petani. Sekitar 70% warga menekuni pertanian, baik di sawah maupun di kebun. Selain penghasil padi, nagari ini juga dikenal karena satu komoditas khas yang tidak dimiliki daerah lain, yaitu jeruk purut. Luasnya lahan dan tingginya hasil panen membuat jeruk purut menjadi identitas utama nagari ini. Atas pencapaian tersebut, pemerintah daerah bahkan menetapkan Tanjung Barula sebagai Nagari Jeruk Purut. Meski belum memiliki produk terkenal di tingkat nasional, masyarakat mulai mengembangkan produk unggulan lokal. Kain ekoprint menjadi salah satu kerajinan kreatif yang ditekuni sebagian warga. Ekoprint yang sudah menjadi karya spesifik dari Nagari Tanjung Barula. Dari sektor kuliner, dikenal pula kue pilin, cemilan khas yang dikembangkan masyarakat. Kehidupan sosial di nagari ini sangat dinamis. Sebagai organisasi kemasyarakatan aktif menjalankan perannya, mulai dari unsur pemuda, Cadia Pandai, hingga Bunda Kanduang. Kemudian, ibu-ibu PKK juga rutin mengadakan kegiatan pemberdayaan.
Dan komunitas warga seperti pecinta burung dan pemburu babi juga hidup berdampingan dalam harmoni. Tak kalah penting, nilai adat dan seni budaya terus dilestarikan melalui berbagai sanggar. Salah satunya adalah Sanggar Setampang Baniah yang telah dikenal di tingkat kabupaten. Tanjung Barula adalah nagari yang menjunjung tinggi tradisi. Salah satu tradisi paling sakral sekaligus paling meriah adalah tradisi Badulang atau yang dikenal juga sebagai Festival Sagi Budulang. Tradisi ini merupakan bentuk makan bersama dalam dulang besar. Tradisi ini dilakukan dalam berbagai peristiwa penting, mulai dari khatam Al-Quran, pernikahan, hingga pesta adat. Ribuan dulang dibawa dalam arak-arakan sebelum disantap bersama, yang menjadi simbol kekuatan kebersamaan dan warisan nilai luhur Minangkabau. Selain kekayaan budaya, Tanjung Barula juga memiliki potensi wisata yang unik. Salah satunya adalah Rumah Akar yang berada di daerah Balai Baru. Tanjung Barula termasuk memegang teguh adat Minangkabau berlandaskan adat Sandi Sarak Sandi Kitabulo. Artinya Tanjung Barula masih banyak terdapat rumah-rumah adat yang masih lestari sampai saat ini, dan juga tradisi seperti tradisi yang kental juga dibilang itu. Nagari Tanjung Barula adalah potret desa yang hidup, kaya akan tradisi, kuat dalam kebersamaan, dan terus tumbuh melalui potensi lokal yang dimiliki. Dengan semangat adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah, nagari ini terus melangkah maju untuk masa depan yang lebih baik. Dan disinilah kami hadir selama 30 hari menjadi bagian kecil dari langkah itu. Kami datang bukan membawa solusi besar, tapi tekad untuk belajar dan berbagi. Menyusuri ladang, mendengarkan cerita, dan menyatukan niat untuk ikut serta dalam denyut kehidupan nagari. Maka, inilah wujud pengabdian kami, program-program yang kami rancang dengan menyesuaikan diri pada potensi dan kebutuhan yang kami temui di Tanjung Barula. Isu kesehatan anak menjadi perhatian bersama. Sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pencegahan stunting, kami membantu memfasilitasi terselenggaranya kegiatan rembuk stunting yang dilaksanakan pemerintah nagari. Kegiatan ini menjadi salah satu langkah awal untuk membangun kesadaran bersama tentang pentingnya gizi dan peran keluarga dalam masa tumbuh kembang anak. Menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram, kami menginisiasi pawai obor pertama yang pernah diadakan di Nagari Tanjung Barula. Momen ini disambut antusias oleh masyarakat, dari anak-anak hingga orang tua. Semangat menyala tidak hanya di tangan mereka, tapi juga di mata dan hati yang merindukan kebersamaan. Melihat potensi alam Nagari Tanjung Barulak sebagai penghasil jeruk purut terbesar di tanah datar, kami menyelenggarakan sosialisasi pembuatan antiseptik alami berbahan dasar jeruk purut.
Selain menjaga kesehatan, program ini menjadi langkah awal pemanfaatan sumber daya lokal secara berkelanjutan. Sosialisasi antiseptik daun jeruk KKN UNP KKRI Tanjung Barulah. Dari abang untuk usaha, dari warga untuk keluarga. Di tengah masa liburan sekolah, kami mencoba menghadirkan kegiatan edukatif yang menyenangkan bagi anak-anak. Melalui kegiatan les kalistung, yaitu membaca, menulis, dan menghitung, kami berusaha menemani adik-adik mengisi waktu luangnya dengan hal-hal sederhana yang tetap menyenangkan. Program ini diharapkan bisa menjadi ruang belajar alternatif, sekaligus mendekatkan kami dengan adik-adik di nagari ini melalui pendekatan yang ringan dan interaktif. Meski sederhana, tawa dan semangat mereka saat belajar bersama menjadi salah satu kenangan yang paling kami syukuri selama mengabdi di sini. Kalistung. Sampah bukan hanya masalah lingkungan, tapi juga peluang untuk berkarya. Ekobrik merupakan program kerja utama yang kami laksanakan di Nagari Tanjung Barulah. Program ini bertujuan mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap pengelolaan sampah plastik rumah tangga. Kami memulainya dengan sosialisasi perjorong, lalu mengajak warga untuk mengumpulkan sampah plastik dari rumah masing-masing. Sampah yang sudah terkumpul kemudian kami ubah menjadi ekobrik, yaitu botol plastik yang diisi padat dengan sampah non-organik, hingga menjadi bahan bangunan alternatif yang ramah lingkungan. Dari ratusan potongan sampah yang terkumpul, kami menyusunnya menjadi papan nama Nagari Tanjung Barulah. Sebuah simbol kecil bahwa perubahan bisa dimulai dari kesadaran bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Pelang merek Nagari Tanjung Barulah, kenang-kenangan dari KKN UNP tahun 2025 dan yang terbuat dari ekobrik secara resmi kita gunakan. Seluruh program kerja telah kami jalani, dengan segala proses, dukungan masyarakat, dan rasa ingin belajar yang terus tumbuh selama di sini. Tak semua hal berjalan sempurna, tapi setiap kegiatan meninggalkan cerita dan kesan tersendiri. Dan setelah semua yang kami upayakan, perjalanan ini terasa lebih dari sekadar program kerja. Karena sesungguhnya disinilah semuanya bermula.
Semua ini berawal dari langkah kecil yang kami ambil bersama. Langkah yang membawa kami ke sebuah nagari yang sebelumnya belum pernah kami kenal. Dari persiapan di kampus hingga hari pertama tiba di Tanjung Barula, tak pernah terbayang bahwa hari-hari selanjutnya akan terisi dengan begitu banyak cerita. Hari demi hari berjalan. Dengan kerja, tawa, lelah, dan semangat yang kami bagi satu sama lain. Dalam posko, di jalanan nagari, dan di tengah masyarakat yang hangat, kami perlahan tumbuh. Bukan hanya sebagai mahasiswa, tetapi sebagai bagian dari cerita tempat ini. Waktu 4 minggu memang tidak panjang, tapi cukup untuk meninggalkan jejak dari niat baik yang kami bawa dan pelajaran hidup yang kami terima. Empat minggu di nagari ini bukan sekedar hitungan hari. Ia adalah rangkaian cerita yang menumbuhkan rasa. Tentang belajar hidup bersama, tentang menghargai waktu yang pelan, dan tentang menerima hangatnya masyarakat seperti keluarga sendiri. Kami datang membawa program, namun pulang dengan kenangan yang jauh lebih dalam. Terima kasih Tanjung Barula atas segala sambutan, kepercayaan, dan pelajaran yang tak ternilai selama kami berada di sini. Semoga langkah kecil kami bisa meninggalkan jejak yang baik, seperti jejak mereka yang lebih dulu mengabdi dan mencintai nagari ini sepenuh hati. KKN UNP Nagari Tanjung Barula. Sampai jumpa di lain waktu. KKN Nagari Tanjung Barula 2025 pamit undur diri. Ya, terima kasih kepada anak KKN Universitas Negeri Padang pada tahun 2025 yang telah melakukan kegiatan KKN-nya di Nagari Tanjung Barula dengan program-programnya yang sangat bagus, yang sangat memberikan manfaat kepada Nagari Tanjung Barula, dan juga semoga ini langkah ke depannya lebih untuk menjalin silaturahmi. Semoga anak KKN, adik-adik KKN dari Universitas Negeri Padang tahun 2025 ini sukses ke depannya, sukses mendapatkan nilai baik, mendapatkan prestasi yang baik, sukses di kampusnya. Juga kami mengucapkan terima kasih kepada Universitas Negeri Padang yang tahun ini
anak KKN-nya di negeri Tanjung Barulah. Semoga kuliah kalian selama di sini sukses, lancar, semuanya teraihnya dengan sukses. Bagi adik-adik UNK semua, terima kasih telah berkunjung ke warung kakak dengan melariskan jualan kakak. Semoga kuliah kalian semakin dilancarkan. Amin. Sampai jumpa lagi kakak-kakak